Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Noviana Jailani, dari kelas B, Prodi Pendidikan IPA, jurusan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang konservasi sumber daya alam, penugasan dari Bapak Ilyas H. Husain, SPD, MPD. Pengertian konservasi. Terdapat beberapa pengertian konservasi sumber daya alam menurut para ahli. Menurut Al-Labi 2010, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya pada siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Selanjutnya, sumber daya terbarukan. Pelestarian sumber daya terbarukan seperti pohon harus memastikan bahwa mereka tidak boleh dikonsumsi lebih cepat dibandingkan tingkat kemampuan daya gantinya. Tingkat konsumsi minimal harus sama dengan tingkat produksi. Jika sekarang dikonsumsi 10 pohon, maka harus dipastikan telah ada 10 pohon pengganti yang siap menggantikan fungsi mereka di ekosistem. Dengan demikian, sumber daya terbarukan tidak berada di titik minus. Selanjutnya, ada contoh gambar pelaksanaan konservasi in situ. Nah, di sini contoh pelaksanaan konservasi in situ adalah patroli pengamanan dan penetasan telur tuntong laut. Pelestarian sumber daya alam tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil harus memastikan ketersediaan cadangan agar generasi mendatang dapat memanfaatkan. Contohnya adalah mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti pengembangan energi listrik tenaga surya. Kemudian, pelestarian sumber daya alam biasanya berfokus pada kebutuhan dan kepentingan manusia, misalnya dari nilai-nilai biologis, ekonomi, sosial budaya, dan rekreasi. Hutan hujan, misalnya mengandung berbagai keanekaragaman hayati, menyediakan sumber makanan, tanaman, obat berbagai penyakit. Kemudian, para pelestari lingkungan sering disebut konservasionis, menerima fakta bahwa pembangunan diperlukan untuk masa depan yang lebih baik, tapi hanya ketika perubahan dan pembangunan terjadi dalam cara-cara yang tidak boros, tidak merusak lingkungan sehingga justru mengancam pemenuhan kebutuhan hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian, beda preservasi dan konservasi. Pelestarian lingkungan dalam arti preservasi adalah upaya untuk mempertahankan kondisi saat ini dari suatu wilayah, unit biologis, ekosistem di bumi sejauh tidak tersentuh oleh aktivitas manusia. Hal ini disebabkan kekhawatiran, sayangnya sering menjadi kenyataan, bahwa manusia merambah lingkungan hingga tingkat merusak. Bahkan, mengubah kondisi bentang alam seperti alih fungsi hutan untuk pertanian, perkebunan, perumahan, industri, dan wisata massal. Akhirnya, bumi banyak kehilangan wilayah lingkungan alam alami. Contoh preservasi adalah pembentukan kawasan cagar alam seperti Suaka Marga Satwa, yaitu wilayah yang sama sekali dilarang untuk dijamah oleh aktivitas manusia. Contoh lain adalah penetapan zona inti Taman Nasional. Demikian pula penerapan satwa liar, tumbuhan dilindungi. Seperti konservasionis, beberapa preservasionis mendukung perlindungan alam semata-mata demi alasan terpusat pada manusia. Meski demikian, beberapa preservasionis mengadopsi pendekatan kurang terfokus pada manusia untuk melindungi lingkungan. Mereka menempatkan nilai pada alam yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Ekologi hijau lama berpendapat bahwa seluruh ekosistem spesies harus dipertahankan bagaimanapun caranya, terlepas dari manfaat langsung bagi manusia, bahkan jika keberadaan mereka mungkin berbahaya bagi manusia. Hal ini mengikuti keyakinan bahwa segala sesuatu yang hidup memiliki hak hidup sehingga harus dilestarikan.
Kemudian ada contoh gambar konservasi ex situ. Contoh gambar konservasi ex situ adalah pengembangbiakan berbagai tumbuhan di kebun raya Inggris. Metode konservasi lingkungan. Terdapat dua metode konservasi yang diakui secara ilmiah untuk menangani masalah lingkungan hidup, tumbuhan dan satwa liar. Kedua metode ini dilakukan di berbagai belahan dunia, baik untuk satwa liar, tumbuhan, dan ekosistem. Pertama, metode konservasi in situ adalah seperangkat teknik yang melibatkan penunjukan, pengelolaan, dan pemantauan keanekaragaman hayati di habitat. Contoh teknik konservasi in situ adalah reforestasi, rehabilitasi habitat yang rusak, pelepasliaran, serta pengamanan satwa liar terancam punah di habitatnya. Misalnya saja pelepasan liaran owa Jawa di Jawa Barat. Berbeda dengan metode in situ, ialah metode ex situ. Metode ex situ adalah pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati. Satwa liar, tumbuhan dilaksanakan di luar habitat. Contoh metode konservasi ex situ adalah pengembangbiakan hewan langka di Indonesia, misalnya badak di fasilitas penangkaran, juga pengembangbiakan tanaman langka di kebun raya. Sekian, itulah materi tentang konservasi sumber daya alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.